Seorang laki-laki berusia 8 tahun, berat badan 30 kilo, dibawa ke UGD RS karena tidak sadar sejak 30 menit yang lalu. Dan pasien ini mengalami demam setelah muncul bintik-bintik merah sejak 4 hari yang lalu. Pagi ini demam turun, namun anak terlihat lemas dan sempat mimisan 2 kali. Nah, dari sana tersebut, sekarang saya akan melakukan primary survey pada anak tersebut. Jadi, primary survey yang akan saya lakukan, pertama, saya akan memeriksa kesadaran dari pasien. Di sini ada tes kesadaran cepat, yaitu AVPO, alert, verbal, pain, dan unresponsive. Di sini pada pasien ini itu respon to verbal, di mana pasien masih dapat respon dengan menggunakan kata-kata. Berikutnya, periksa dari airway pasien. Di sini kita lihat dari look, listen, dan juga feel-nya. Dari look-nya sendiri tampak gerakan dada dari pasien, dan dari listen ini tidak ada suara nafas tambahan. Lalu dari feel-nya sendiri terasa hembusan nafas. Berikutnya saya akan bisa breathing dari pasien, di mana pasiennya ada adequate ventilation tidak. Dari look-nya terlebih dahulu, di sini akan adanya simetris, tapi ada peningkatan respiratory rate yaitu 36 kali per menit, serta SpO2-nya itu 97% dengan udara ruang. Lalu dari hasil listen-nya sendiri, suara nafasnya simetris, vesikular, tidak ada ronki maupun wheezing. Berikutnya dari feel ini, teraba trakea di daerah tengah, dan juga palpasi gerakan dadanya simetris, serta perkusi dari pasien itu sonor. Berikutnya, saya memeriksa circulation dan juga breathing dari pasien, dan juga melakukan hemorrhage control bila ada. Di sini untuk akal dari pasien itu teraba dingin, bawah pucat. Lalu CRT-nya lebih dari 2 detik, dan artinya 30 kali per menit, disertai tekanan darah 80/52 mm Hg, serta ada PTQ di daerah lengan. Berikutnya saya memeriksa disability dari pasien, dan juga sekalian memeriksa neurologic examination dan juga prevention secondary brain injury, di mana di sini pasien itu respon to verbal, pupilnya bulat isokor 2/2 mm, lalu refleks cahayanya itu normal, positif, kesannya tidak didapatkan adanya hemiparese. Lalu saya memeriksa exposure, environment, dan juga prevention hypothermia. Di sini suhu dari pasien itu 37,1 derajat Celcius, ada PTQ positif dan juga mimisannya positif. Nah, dari primary survey telah saya lakukan, di sini diagnosis kerja untuk pasiennya adalah shock distributive at causa DSS atau dingin shock syndrome. Lalu dilakukan tata laksana awal untuk menangani dari ABCDE-nya. RW-nya sendiri diberikan, pertahankan jalan nafasnya pada tetap bebas. Lalu dari breathing-nya diberikan oksigen masker NNM 8-10 rpm. Jika membaik diturunkan hingga nasal kanula, targetnya SpO2-nya itu 94-98%. Lalu circulation-nya dipasang double IV line, diberikan loading kristalloid RL atau RA atau NaCl 0,9%, 20 ml per kilo dalam waktu 20-30 menit, dan juga evaluasi perbaikan hemodinamik dari pasien. Berikutnya dari disability-nya dapat dipertahankan dari ABC dari pasien, lalu dari exposure dari environment-nya dapat mempertahankan suhu tubuh pasien. Nah, tiba-tiba pasien itu mengalami kejang. Nah, apabila pasien mengalami kejang, maka prinsip yang harus ditanyakan adalah yang pertama, segera hentikan kejang. Jika infus sudah terpasang, dapat diberikan diazepam injeksi dosis 0,1 mg per kbp intravena. Pada kasus ini diberikan 3 mg. Jika belum terpasang IV lain, maka dapat diberikan per rektal sebanyak 10 mg. Nah, di kejang ini dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan depresi pernafasan, sehingga harus disiapkan airway dan juga breathing support. Untuk airway-nya, pada pasien kejang, diberikan jalan nafasnya dan juga posisikan head tilt chin lift. Jika pakai alat, bisa melakukan NPA sesuai ukuran pasien. Lalu untuk breathing-nya, dipersiapkan suplementasi oksigen. Pada kasus ini digunakan Jackson Wrist 10-15 rpm dengan ukuran bag sesuai dengan berat badan 30 kg. Saran bagnya 1,5 liter. Lalu berikan nafas bantuan sesuai dengan range sampai pasien sesuai dengan usia. Bisa diberikan range 16-20 kali per menit. Sekian, terima kasih.